Halo anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang, tentunya kalian harus tahu dulu dong, ruang itu seperti apa sih? Nah, sekarang Mem akan menunjukkan beberapa contoh-contoh ruang. Yang pertama, ada pantai, ada dataran tinggi, ada pegunungan, ada daerah persawahan, dan juga ada hutan. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, setelah tadi kita sama-sama menyaksikan berbagai macam contoh ruang, sekarang kita akan bersama-sama memahami makna dari ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah semua tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, baik di udara, permukaan tanah, sampai ke dalam bumi. Ruang memiliki karakteristik masing-masing. Perbedaan ruang menimbulkan saling keterkaitan dan kebergantungan kehidupan. Karena kebergantungan, maka timbullah interaksi antar ruang untuk saling melengkapi. Syarat terjadinya interaksi antar ruang. Syarat yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity. Interaksi saling melengkapi bisa terjadi jika satu daerah, misalnya daerah A dan B, punya kelebihan yang bisa saling ditukarkan. Nah, berikut ini adalah contoh dari complementarity. Misalnya daerah A adalah penghasil beras, kemudian daerah B penghasil ikan, maka akan terjadi interaksi saling melengkapi antara daerah A dan daerah B. Mereka akan saling bertukar komoditinya. Syarat yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Suatu lokasi yang menawarkan kesempatan yang lebih baik atau menguntungkan dibanding lokasi lain. Seperti apa contohnya ya? Nah, ini adalah contoh dari intervening opportunity. Misalnya daerah A adalah daerah peternakan sehingga banyak menghasilkan daging. Lalu daerah B adalah daerah perkebunan. Nah, daerah C juga merupakan daerah perkebunan. Kira-kira daerah A akan bertukar komoditi dengan daerah B atau daerah C ya? Nah, karena syarat intervening opportunity ini, maka agar lebih menguntungkan, daerah A akan memilih bertukar komoditi dengan daerah B. Mengapa? Kita lihat di situ, karena jaraknya lebih dekat. Kalau jaraknya lebih dekat, tentu saja dia akan mengurangi biaya angkut, sehingga pertukarannya akan lebih menguntungkan. Syarat yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Suatu daerah dengan daerah lainnya akan terjadi interaksi pertukaran barang jika kondisi fisik wilayah memungkinkan untuk terjadinya pertukaran. Misalnya daerah A membutuhkan sayuran di daerah B, tetapi jalan di daerah B rusak sehingga tidak memungkinkan untuk mencapai daerah tersebut. Maka daerah A akan mencari daerah lain yang lebih mudah dijangkau. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan tentang ruang dan interaksi antar ruang, tentunya kalian bisa tahu ya bahwa terjadinya interaksi itu berarti ada pertukaran barang, ada perpindahan tempat. Nah, dari pemahaman tadi, Mem meminta kalian untuk bisa mengaitkan dampak positif dan negatif dari interaksi antar ruang dan dikaitkan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Silakan kalian mengeksplorasi, mendalami, dan mencari referensinya dari internet maupun dari buku-buku. Terima kasih. Nah, setelah penjelasan tentang ruang dan interaksi antar ruang tadi, Mem berharap kalian semua bisa memahami makna dari ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ketemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Dadah!